Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam, kita jumpa lagi dalam sukacita yang dari Tuhan. Ketika astronot Amerika Serikat Neil Armstrong, manusia pertama menginjak kakinya di bulan dengan pesawat luar angkasa mereka, Apollo 11 membuat manusia terkagum-kagum. Ya, seperti firman Tuhan yang akan kita renungkan, yaitu makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya, makna kenaikan Tuhan Yesus naik ke surga. Apakah kita kagum akan hal itu? Kita baca dasar firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, kenaikan Yesus terangkat ke surga itu adalah hal yang pasti, bukan moga-moga, adalah sesuatu yang nyata. Kenapa saya katakan nyata? Karena disaksikan oleh mereka. Mereka itu pasti lebih dari 1, 2, dan seterusnya. Artinya, buktinya adalah sah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus adalah sah, ya saudara, sah, tidak bisa diragukan lagi. Oleh sebab itu Bapak Saudara, apa tujuan Yesus naik ke surga? Tujuan Yesus naik ke surga yang pertama yaitu untuk menerima kekekalan di rumah Bapa. Yohanes 14 ayat 3 di situ dikatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana tempat aku berada, kamu pun berada. Ya saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara Tuhan, artinya naik Yesus ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita dan menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Allah yang kekal. Dia pulang ke rumah Bapa untuk menerima kekekalan itu daripada Bapa di surga, saudara. Jadi surga adalah tempat kediaman Allah. Ya, kalau kita baca di dalam Matius 6 ayat 9 dikatakan, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjamu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya bahwa Allah kita asal usulnya dari surga. Ya, makanya dikatakan kita dianjurkan oleh Tuhan Yesus supaya kita berdoa kepada Tuhan Bapa yang di surga itu. Ya saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita senantiasa berdoa kepada Tuhan supaya kita boleh melihat kuasa Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Ya. Dan yang kedua saudara, tujuan Yesus naik ke surga adalah agar Roh Kudus datang menolong orang percaya. Agar Roh Kudus turun ke dunia ini untuk menolong setiap orang percaya. Ya saudara, dikatakan dalam firman Tuhan, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi Bapak Ibu Saudara, Yesus naik ke surga bukan membiarkan umat-umatnya tertinggal begitu saja, tapi Tuhan mengutus seorang, yaitu Roh Kudus ke dunia ini untuk menolong kita, untuk memampukan kita di dalam melakukan aktivitas kita masing-masing. Apa tugas Roh Kudus itu saudara? Tugas Roh Kudus yang pertama mengisapkan manusia dari dosa, Yohanes 16 ayat 8. Ya, mengisapkan kita dari dosa supaya kita dapat berbuat baik, supaya hidup kita ini dapat melakukan yang terbaik di dalam hidup ini, dapat memuliakan Allah. Dan tugas yang kedua selain mengisapkan kita menjadi saksi Kristus. Dan dengan Roh Kudus itulah orang dapat mengenal Kristus. Dengan kesaksian Roh Kudus itulah kita boleh tahu siapa Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia, mau lahir datang ke dalam dunia, mati bahkan disalibkan, tapi naik ke surga.
dan Roh Kudus datang untuk memberikan pemahaman kepada manusia supaya mereka boleh percaya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, tugas daripada Roh Kudus itu mengajar kita akan firman Tuhan. Tanpa kuasa Roh Kudus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita tidak akan mengerti tentang firman Tuhan. Buktinya saudara, banyak manusia dalam dunia ini, bahkan mereka sekalipun titel pendidikan mereka begitu luar biasa, profesor, ya terus saudara, tapi mereka tidak mengenal Kristus. Karena apa? Karena mereka tidak mau menerima Roh Kudus itu saudara. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tetap setia kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, karena Dia naik ke surga. Dan yang ketiga saudara, apa fungsi atau tugas Roh Kudus itu? Agar ibadah umatnya makin berkembang. Bagaimana bisa berkembang? Tidak ada yang memimpin. Memang secara mata, kasat mata kita tidak melihat, tapi Roh Kudus berkuasa saudara. Apa buktinya saudara kalau kita baca di dalam Yohanes 4 ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya saudara, ketika Yesus ada dalam dunia, Yesus memberitakan firman Tuhan penuh dengan keterbatasan. Karena apa saudara? Coba kalau Yesus berada di kota ini, dia tidak akan, manusia di sana tidak akan pernah mendengarkan. Kalau Yesus pindah ke kota sana, kota sini pun tidak akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi melalui Roh Kudus, di mana umatnya dapat mendengarkan firman Tuhan saudara. Dimanapun umatnya dapat mendengarkan firman Tuhan, ya, dimanapun umatnya dapat mendengarkan firman Tuhan. Itulah kuasa Roh Kudus, pentingnya Roh Kudus itu, sehingga ibadah umat-umatnya sangat bersukacita, sangat berkembang dengan luar biasa. Itu karena pekerjaan Roh Kudus. Karena Roh Kudus tidak terbatas, Dia ada di mana-mana. Dia berkuasa untuk memimpin setiap orang yang mau percaya kepadanya. Dan yang terakhir saudara, untuk dapat mengasihi sesama, hanya dengan kuasa Roh Kudus kita dapat mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu saudara, jadi sekarang kalau kita percaya akan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, apakah kita juga percaya akan kedatangannya kembali untuk melayani, memuliakan Tuhan saudara, untuk menjemput kita semua anak-anaknya. Oleh sebab itu saudara, kita diberikan tugas sebagai orang percaya untuk memenangkan jiwa-jiwa yang baru kepada Tuhan dengan pemberitaan firman Tuhan, kasih Tuhan, dan kuasa Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.